Wanita ini adalah pemilik toko daging. Coba lihat keahlian dia memotong daging. Itu pasti latihan dalam waktu yang lama. Karena wajah wanita itu terlalu cantik, sehingga sebelum buka toko sudah ada antrian yang panjang. Jika wanita itu muncul, para pria akan meneteskan air liur. Melihat wajah sempurna wanita itu dan badan yang seksi, Park yang bekerja sebagai polisi juga terdiam. Pada saat yang sama, terjadi kasus pembunuhan di sebuah hotel. Park yang sampai segera memeriksa. Korban adalah seorang dokter. Kaki dan tangannya dipotong oleh benda tajam. Tapi lukanya sangat dangkal. Sudah jelas pembunuh bermaksud untuk membiarkan korban mati karena pendarahan. Park menemui seorang perawat untuk menanyakan kondisi di tempat TKP. Perawat mengatakan tidak ada yang aneh. Pada saat yang sama, seorang wanita seksi berjalan ke clubhouse. Wanita itu masuk ke sebuah ruangan. Ada seorang pria di tempat tidur. Dia mengikat tangan dan kaki pria itu. Kemudian mengeluarkan pisaunya. Lalu wanita itu keluar dari clubhouse. Berturut-turut terjadi 2 pembunuhan. Tangan yang digunakan pembunuh adalah tangan kanan. Sangat jelas bahwa pembunuh ini telah direncanakan. Jika tidak segera menangkapnya, maka kemungkinan ada orang yang terbunuh lagi. Jadi Park menemui perawat lagi. Kali ini, perawat memberitahunya 2 orang dokter yang menjadi korban. Keduanya adalah teman yang sangat baik. Selain itu, keduanya juga memiliki teman yang sama. Sekarang ia bekerja sebagai direktur di rumah sakit operasi plastik. Setelah Park mendengarkan itu, dia segera memerintah asistennya untuk memeriksa direktur itu. Dari penyelidikan mengetahui, 10 tahun yang lalu, pada malam badai, seorang gadis mengalami kecelakaan mobil, dan berbaring lemah di tempat tidur. Yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan adalah 3 dokter ini. Melihat tubuh wanita itu yang sempurna, wajah yang cantik, 3 orang ini mulai berniat jahat. Pertama-tama mereka melakukan hal tidak senonoh pada wanita itu. Walaupun wanita itu dibius, tapi air mata tetap menetes dari matanya. Kemudian wanita itu menjadi bintang besar. Di sisi ini, Park menemui dokter yang masih hidup. Ketika Park mengatakan kejadian malam itu, dokter itu sedikit emosional. Park hanya menyisakan satu kata. Belakangan ini jangan sering keluar. Yang berikutnya kemungkinan adalah kamu. Pada malam hari, Park melewati toko daging, dan berpas-pasan dengan seorang wanita tua. Seorang wanita yang seksi, sedang memotong daging di dalam ruangan. Melihat kakinya yang putih dan panjang, Park terdiam seketika. Saat itu, wanita juga menyadari kehadiran Park. Saat wanita melihat ke Park membuat Park sedikit malu. Setelah pulang rumah, Park tidak bisa tidur. Di dalam kepalanya penuh dengan bayangan wanita itu. Pada saat ini dokter tadi sedang memeluk cewek di clubhouse. Park datang ke clubhouse untuk mencari dokter itu. Dia berpas-pasan dengan seorang wanita bertopeng. Rekannya yang di belakang tidak sengaja menabrak pelayan. Sebilah pisau jatuh ke lantai. Park segera menyadari. Dia segera mengejar. Namun wanita itu mendorong Park hingga jatuh. Kemudian dia melarikan diri. Park berdiri dan terus mengejar. Setelah lama dalam pengejaran, wanita itu berhasil melarikan diri. Sisi lain asisten melalui penyelidikan mendapatkan gadis yang diselamatkan 10 tahun lalu adalah Jane, model yang terkenal saat ini. Segera Jane dipanggil ke kantor polisi untuk diwawancara. Ketika Park menanyakan kembali kejadian malam itu, Jane mengatakan saat itu dirinya dibius, sehingga tidak bisa mengingat apapun. Melihat petunjuk sudah mau putus, Park membawa pisau itu ke sebuah toko pisau. Pemilik toko memberitahunya, pisau ini dikhususkan untuk memotong daging. Mendengar ini, dalam pikiran Park terpikir lagi bayangan wanita itu. Malam itu, dokter baru saja turun dari mobil. Tiba-tiba lampu padam. Benar saja, dokter telah diserang oleh pembunuh itu. Untungnya, ia masih hidup. Dan saat bertengkar, dia juga melukai paha pembunuh itu. Kemudian Park datang ke toko daging. Dia menemukan pisau di dinding. Sama persis dengan pisau yang dijatuhkan pembunuh itu. Dia sengaja menceritakan kasus pembunuhan ke wanita itu. Namun reaksi wanita itu tidak ada sedikit gugup. Dia hanya meminta Park segera membayar uang daging. Melihat wanita yang berjalan dengan tidak normal, Park terpikir petunjuk yang diberikan dokter.
Kemudian dia mendorong wanita ke atas meja. Kemudian dia langsung membuka rok wanita itu. Benar saja, pahanya diperban kain. Pada saat ini, Park sudah bisa memastikan wanita ini adalah pembunuh. Tapi dia sudah jatuh cinta dengan wanita ini. Bagaimana bisa dia menangkapnya? Wanita itu langsung meraih kepala Park. Kemudian bibirnya mulai bergesekan. Keduanya langsung masuk dalam suasana mesra. Pada saat yang sama, ada seorang pembunuh datang ke rumah sakit. Dengan gampang dia mengalahkan polisi penjaga. Kemudian dia menghampiri tempat tidur dokter itu. Dengan sapu tangan menutup mulutnya. Kemudian membawa dokter keluar dari rumah sakit. Ketika Park datang ke rumah sakit, dokter sudah hilang. Maka ini membuktikan, wanita yang tadi bersamanya bukanlah pembunuh sebenarnya. Dan saat ini, dokter itu sudah dikurungkan di dalam ruangan tertutup. Seorang wanita tua yang gemetar masuk ke dalam. Dokter berteriak padanya. Wanita tua itu berpaling tanpa berkata. Kemudian dia membuka kandang besi. Seekor anjing ganas dibebaskan. Dokter itu mati di dalam teriakan minta tolongnya. Akhirnya wanita tua itu melepas topengnya. Itu adalah model yang terkenal, akhirnya ini adalah kebenarannya. Pada tahun itu, walaupun Jane dibius, tapi kesadaran masih jelas. Dia tidak bisa melupakan penderitaan yang diberikan sekelompok setan ini. Keesokan harinya Park kembali ke TKP pembunuhan itu. Dengan trik yang sama pembunuh membunuh pria brengsek. Anehnya, kali ini pembunuh adalah kidal. Saat makan malam, Park tidak sengaja melihat di televisi Jane yang memerankan wanita tua. Sehingga dia mengingatkannya kembali hari itu. Saat dia bertemu wanita tua di depan pintu toko daging, Park sudah mengerti. Ini adalah perbuatan Jane, yang membalas dendam atas kebencian penderitaannya. Park bergegas ke toko daging untuk memeriksa. Tapi dia menemukan wanita itu sudah pergi. Dia sangat emosi, karena wanita itu mempermainkan perasaannya. Dia memutuskan untuk mencari wanita itu. Selama periode ini, terjadi beberapa kasus lagi. Korban adalah para pria brengsek. Park tahu semua kasus ini pasti berkaitan dengan wanita itu. Sehingga dia mengikuti petunjuk. Segera, dia menemukan tempat persembunyian wanita itu. Saat kedua bertemu, langsung mulai bertengkar. Tapi mereka saling mencintai sesama, dan tidak ingin membunuh lawannya. Akhirnya Park memilih membiarkan wanita itu pergi. Kemudian dia mengundurkan diri, dan hidup bahagia bersama wanita itu. Suatu hari, Park tanpa sengaja menemukan album foto. Tiba-tiba menemukan foto. Ada seorang wanita yang terlihat sama dengan wanita yang dicintainya. Itu menjelaskan mengapa pembunuh bisa menggunakan tangan kiri dan kanan saat membunuh. Rupanya pembunuh ada dua orang. Jadi wanita mana yang Park cintai? Setelah memikirkan tentang hal ini, tampaknya, tidak peduli yang mana, dia tidak akan merasa rugi.